Selamat datang di Yes Terkenal Media. Nah, kali ini kita ada di salah satu segmen terbaru. Ya, baru banget sih. Ini yang pertama buktinya tentang apa ya? Tentang apa ini kira-kira? Lo tahu nggak tentang apa? Apa tuh? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu ah, tadi udah tahu soalnya. Tadi udah tahu. Jadi sekarang gue nggak tahu. Males soalnya. Nah, kalau nggak tahu, jadi sekilas info ini adalah salah satu segmen baru dari Yes Terkenal Media yang berisi pertanyaan-pertanyaan random dan dijawab dengan opini atau pernyataan yang jawabannya bebas dah, lu pengen gimana. Oke. Nah, info itu sendiri bukan info ya, tapi info, INFO. It's my fucking opinion. Lanjut aja, kita mulai ya. Let's go. Nah, lu siapa sih? Nama gua? Iya. Nama gua Dias. Amut. Dika, anaknya apa? Haji Budi. Anjay. Gue Nada. Nama gue PD. Nah, pertanyaan pertama, lu punya pasangan gak sih sekarang? Enggak. Jadi gitu dong. Kasian banget. Enggak ada. Alhamdulillah lagi dijagain orang. Gimana? Lagi dijagain orang aja. Nggak punya berarti itu. Intinya nggak punya. Kasarnya. Iya nggak punya dong. Ya, berarti dulu gue Yang mau ada DHK RM DHNS ya? promosi anjir. DM aja. Siapa tahu jadi. Punya. Alhamdulillah punya. Punya lah. Udah berapa lama? Kalau bulan Agustus ini 10 tahun. 10 tahun. Biasa ya. Satu desa warsa, guys. 2 tahun mau jalan 3. 2 tahun mau jalan 3. Jalan 4 mau juga nggak? Maunya sih samanya. Maunya sih selamanya. Asik. Tapi berarti sebelumnya punya dong pas. Punya. Dulu punya. Sekarang lagi nyari. Ya. Kalau dia mau mah ayo. Jadi kali ini tema kita ngebahas tentang toxic relationship. Pernah gak sih lo ada di hubungan yang toxic? Guanya enggak. Sangat pernah. Sangat pernah. Jawabannya sangat pernah. Iya pernah. Pernah. Jadi gitu Kak. Waduh. Ya udah pasti ada dong. Tidak mungkin. Selama di dunia ini tidak ada yang namanya racun. Tidak mungkin. Pernah lah, pasti semua orang pernah ngerasain itu sih kayaknya. Mengalami toxic relationship. Pernah. Boleh lo ceritain dikit kan pengalaman lo gimana? Gue pernah mengalami masa-masa toxic relationship itu di kelas 1 sampai 3 SMA, terus itu berlanjut sampai kuliah semester 3. Kemudian itu proses sekitar 5 tahunan ya gitu. Lama juga gitu loh untuk ada di hubungan toksik itu. Dan baru tersadar gitu ya. Baru tersadar setelah kuliah gitu loh kalau itu tidak baik dan itu ternyata toksik banget. Dulu tuh gue pernah punya pasangan. Ya posesif. Gue harus ngapusin kontak-kontak wanita selain keluarga. Jadi di HP gue tuh kontak-kontak cuman boleh keluarga gue. Selain itu nggak boleh. Di semua medsos tuh. Semua medsos, semua kontak nomor HP gue nggak boleh juga. Sampai gue nggak boleh kerja kelompok sama cewek. Kerja kelompok gue harus cowok. Iya gua ya spill aja lah ya. Spill aja lah ya. Iya, spill aja gak sih? Spill aja. Dikat aja nih. Ya kalau kata orang, gue toksiknya posesif. Tapi ya cewek gue juga posesif sih gitu maksudnya. Dan dulu pernah ya keeping score buat selingkuh lah gitu. Gua tuh selalu nurut apa kata cewek gua gitu kan, jeleknya. Di waktu itu tuh gua sempet misalkan kayak ada satu contoh yang paling dasar aja deh. Gua tuh dilarang sama dia buat demen sama cewek siapapun itu, meskipun itu artis, meskipun itu idola gua. Itu kacau banget. Waktu itu wah,
Sedangkan dia tuh sering apa kalau misalnya gue bilang ini lu apa namanya habis ngapain gitu kan, kok nggak jawab chat itu ibaratnya. Gue lagi nonton K-pop. Gue lagi nonton K-pop. Ya nggak adil anjing. Gue giliran gue dia misalkan gue hilang 2 menit gitu kan. Ngambek kan 2 hari anjing. Gue disuruh nyamper dia bangsat. Gue disuruh nyamper dia, rumah gue di Bekasi, rumah dia di Bogor tai. Tai. Import banget bangsat. Seminggu sekali gue bawain, kalau misalnya nggak bawain makanan nggak bakal keluar ya. Tai tuh orang. Gue sih ngerasanya dia toksik ya. Dia yang toksik, Dia yang toksik. bukan gue. Masa. Gimana sih perspektifnya, kan gue ngerasa dia toksik. Kalau kata teman gue sih logikanya cacat. Terus udah gitu, kalau gue cerita gitu ke teman-teman gue, mereka juga bilang yang toksik dia bukan gue gitu. Karena gue nggak pernah macam-macam juga. Ya gimana? Emang menurut lo sendiri toxic relationship itu gimana sih? Menurut gua toxic relationship itu Ketika gimana ya? Ketika hubungan yang lu punya itu udah nggak sehat gitu loh. Anjing, general banget jawabannya. Gitu kan. indikatornya cuma ada 2 menurut gua. Yang pertama itu hubungan lu baru bisa bilang hubungan lu toksik ketika lu sudah keluar dari hubungan tersebut, atau lu baru bisa bilang hubungan lu toksik ketika lu gak bisa keluar dari hubungan tersebut karena lu ketergantungan atau diancem. Maksudnya Kalau ketergantungan misalkan kayak lu adiktif gitu, narkoba gitu, rokok gitu. iya alkohol. Enggak gitu. Ketergantungannya tuh misalkan kayak pasangan lu, misalkan lu hidup bareng pasangan nih, terus pasangan lu yang selama ini nopang hidup lu gitu, terus maksudnya kayak ngebayarin apa segala macam gitu, jadi ya lu mau nggak mau ya kayak udah lu akhirnya stuck sama dia gitu. Atau misalnya kalau diancem kayak banyak kasus yang kayak cowoknya mau ngancem nyebarin foto tanpa busana lah gitu segala macam gitu. Itu dia toxic menurut gua. Nggak sehatnya dalam artian gini, yang gue alamin ya, kayak ngontrol banget satu sama lain, terus kemudian kayak apa sih, posesif, terus udah kegiatan yang lu lakuin tuh maksudnya jarang membawa keuntungan untuk lu berdua gitu loh. Maksudnya menurut lu sih itu untung, tapi nggak tahu kan kayak untuk sebenarnya mah ya gitulah. Hubungan yang toksik, analoginya gini. Tadi kan apa namanya, kalau misalnya ada yang dalam satu tim gitu, dalam satu organisasi deh, dalam satu organisasi ada pihak yang lebih dominan, itu pasti kedepannya itu nggak ada potensi yang lebih gitu juga. Kalau misalnya dibahas buat untuk masa depan, itu pasti gak bakal panjang deh, maksud gue. Iya, gak bakal panjang soalnya bakal ada perpecahan. Bakal ada yang nurut, bakal ada yang enggak gitu kan. Yang nurut pasti nggak bisa ngeluarin opininya, padahal opininya belum tentu itu buruk. Belum tentu opininya itu bisa kalah sama yang 80% itu. Gitu sih menurut gua analoginya. Aduh, takaran toksik gua tinggi banget lagi. Maksudnya dalam tinggi, gua bego, gampang dibego-begoin. Gimana ya? Yang bawa pengaruh buruk kali ya, kalau menurut gue gitu. Bawa pengaruh buruk, terus gue ngerasa dirugikan, terus gue ngerasa kayak gue mikir kayak bukan gue yang salah gitu, tapi kok dia kayak gitu ya gitu, gaslighting gitu, ya gak sih? Iya kali ya. Ya gue sih gitu rasanya. Biar si apa? Siapa yang menentukan? Neziten. Nes. Ya kita kelas bahasa ini lama-lama ya. Mungkin karena kalau misalkan udah menyinggung ke ranah orang lain sih, kayak misalkan hubungan gua sama si A, tapi udah bawa-bawa si B, si C, itu udah toksik menurut gua. Jadi kalau emang yang jelek itu di hubungan lu sama si A, udah jelek aja hubungan lu sama A, nggak, jangan ke bawa-bawa yang lain. Gitu. Maksudnya gimana ya? Toksiknya itu toksik udah lu nyium apa namanya, minum racun sendiri gitu loh.
Toksiknya itu kayak lu udah gak nyaman nih padahal sama si A nih, tapi lu nggak usah bawa B, C, D gitu. Selama lu sama pasangan lu nih, pasti yang namanya berantem tuh ada lah ya. Oh sering. Ada. Lebih ke hobi sih kalau gitu ya. Kalau gue waktu itu ya. Salah. Lebih ke hobi sih. Pernah, bukannya pernah lagi, sering. Nah, kalau di tempat umum biasanya reaksi lu sama pasangan lu tuh gimana sih? Oh, kalau gue pasti karena gue yang bacot ya, pasti gue yang marah-marah. Jangan diam aja kamu. Laki gue pasti kayak ya gitu, dia tuh yang berusaha kalem dulu, terus kayak cuman dia balik marah ya tetep gitu loh, kayak ya marah cuman jadi itu deh gitu. Pernah waktu itu ketika lagi di dalam masa yang parah banget sampai abusif kan, memang sampai main tangan gitu. Terus ya banyak lah, sering banget, tapi memang sebenarnya agak menghindari juga di tempat umum sih, takut. Aduh, gimana ya? Gue biasanya kalau berantem di tempat umum diem-diemannya sih sebenarnya. Iya, maksudnya kita nggak pernah show off maksudnya bukan show off ya, kayak kita nggak pernah nunjukin kalau kita berantem kalau di tempat umum. Kalau misalkan berantem ya udah paling cuma diem-dieman gitu. Misalkan biasanya gandengan jadi nggak gandengan gitu biasanya. Iya, jadi tapi tipe pacaran kita waktu itu yang berantemnya tuh selalu di call, kalau enggak selalu di chat gitu ya. Tapi gak menutup kemungkinan di tempat parkir gitu loh. Itu jelek banget, berantem di tempat parkir itu jelek banget. Misalkan waktu itu karcis di mana aja itu bisa nyambung sampai 2 minggu. Dulu sih ya karena mungkin belum berpikiran dewasa kali ya. Ya nggak main tangan sih enggak, cuman mulut yang ngomong. Iya emang mulut ngomong ya. Maksudnya mulut yang ngomong yang jahat lah mulutnya gitu. Iya, gue sama pasangan gue. Sampai teman-teman gue juga kebawa. Gitu. Gue tipenya yang kalau gue lagi emosi, gue lagi gak enak, mood gue diemin dulu. Terus kalau misalkan gue ngerasa mood gue udah enak, gue tanya, lu bisa ngobrol nggak gitu. Gue pengen ngobrol deh apa yang gue nggak suka gitu. Pengen balik lagi, gue ngobrol sama orang tolol kan susah ya, gitu. Susah sekali sih. Tolol ketemu tolol kan double, tolol kuadrat. Itu. Terus kalau lu berantem kayak gitu, biasanya penyebabnya apa sih? Dulu ketika masih yang sering berantem itu ya mostly masalahnya karena orang ketiga. Orang ketiga. Gitu, karena cemburu segala macem gitu. Basicnya itu doang sih dulu. Sama kayak ini, terkadang kayak ngontrol sikap gitu, kayak misalnya bahkan kayak baju juga. Harus kopel. Enggak, no, jijik banget nih. Enggak, maksudnya tuh dulu kan kayak nggak boleh pakaian terlalu ini, gue diatur gitu loh pakaiannya dulu. Ya nggak, bukan terlalu terbuka ya, benar-benar harus tutup banget gitu. Terus kayak ya gitulah perintilan, tapi mostly karena cemburu. Banyak sih, dari yang sepele sampai yang gede ada. Handphone sih, handphone emang anjing ya. Jadi kalau lu punya pasangan, janganlah kasih handphone ke pasangan Anda kalau pasangan Anda belum dipercaya. Kalau udah dipercaya nggak apa-apa. Jadi cuman masalah gara-gara notifnya itu username-nya wanita, saya berantem. Itu juga sampai mau keluar dari mobil padahal mobil masih jalan, anjing. Anjing lupa lagi gua. Udah mau spill nih. Penonton kecewa? Enggak anjing. Apa ya? Mulai dari yang besar gue bisa. Tapi kalau yang besar tuh kadang-kala bisa gue gue langsung pisahin dengan cara putus aja yuk gitu. Dia. Oh, dia. Dia yang ngomong gitu. Iya. Gue percuma ngomong, pasti ujung-ujungnya tadi minta putus aja yuk. Ayo gitu kan. Gak mungkin gue ayoin waktu itu. Sampai waktu itu masalahnya waktu itu tiba-tiba dia bilang, "Yas, aku capek, Yas," kata dia. Wah, kenapa nih, gue lagi futsal kan? Gue lagi futsal nih. Terus tiba-tiba dia ngejelasin ternyata gue ngeliat foto Tiara Andini. Gue ngefans sama dia, Tiara Andini kan. Terus dia bilang,
gue bilang nih, terus maunya gimana sekarang, gue bilang gitu kan. Gue udah capek dong, gue lagi main futsal anjing. Gue bilang gini, kalau mau marah nanti aja, gue futsal dulu, gue bilang gitu kan. Udah, terus akhirnya gue bilang, kenapa marahnya? Dijelasin gara-gara pacaran. Terus maunya gimana sekarang? Ya putus lah bangsat, kata dia gitu kan. Putus gara-gara nge-like foto Iya. Geraldine nih, luar biasa. Bagus. Anjing, gue gak bisa. Unbelievable ya. Unbelievable. Gak ada terus skip dulu deh, gue bingung. Oke, kita anggap itu gak ada. Iya, Jacob gak ada deh. Alhamdulillah teman kita yang satu ini hubungannya sehat ya. Enggak juga. Ya menurut gue sehat. Iya. Enggak tahu menurut orang lain. Ya, ya namanya juga orang lain ya. Iya, namanya juga Nah, orang. misal lu lagi janjian nih, apa lu pengen janjian jalan gitu sama dia atau pengen nonton atau kayak gitu. Biasanya antara lu sama dia tuh yang lebih sering ngorbanin waktunya atau materinya atau hal lain-lainnya gitu siapa sih? Ini sisi paling effort nih. Gila waktu itu gue ada jadwal turnamen aja, gue ngaret gara-gara dia tuh. Kan jalan dulu gitu loh. Gue tuh pokoknya apapun asal gue mikir ya udahlah, gue kapan lagi nih masa-masa SMA katanya kan. Gila, kisah-kisah SMA gue, jadi gue ngorbanin semua waktu gue waktu itu. Bener-bener Iya. sebenarnya dia gitu. Biasanya gue nongkrong ya kan, uang jajan gue 80% buat dia gitu kan, ibaratnya Lu sekarang jadi gitu. kayak suaminya ya. Iya. Uang bulanan ya, lebih ke uang bulanan ya. Wah, sama duit lu berdiri. Iya, Gitu, belanja bulanan. sama anjing, belum punya tanggung jawab. Tai ya. Gitu sih. Kalau ngalah soal waktu dan materi, kayak sama-sama sih, sama-sama ngerti. Lebih ke sama-sama ngerti aja gitu, kok kompromi aja gitu loh. Kalau misalkan ini konteksnya tapi kalau misalkan jalan nentuin tempat gitu ya, atau kayak gimana sih? Iya, bisa kayak gitu. Oh iya, kalau misalkan ya nentuin tempat ya sesuai budget aja lah ya, gitu kan. Realistis. Iya, gitu. Berarti komunikasinya bagus tuh ya. Iya, gitu. Kita udah bisa nentuin, maksudnya ada duitnya segini nih, ya udah jalannya ke tempat-tempat ini aja gitu loh, yang sesuai budget aja gitu. Gua. Lu kenapa tuh? Karena Karena gabut. satu iya, satu nganggur, dua gue memprioritaskan pasangan gue. Maksudnya memprioritaskan pasangan lu tuh gimana? Ya gue menempatkan pasangan gue sebagai hal yang paling penting di hidup gue gitu. Misalkan kayak kalau misalkan gue ada janji sama temen, misalkan cuma main gitu, kalau itu emang main itu bisa diganti ke hari yang lain, gue bakal pasangan gue gitu. Cuma kalau misalkan gue ketemu temennya emang itu hal sesuatu yang urgent, yang penting gitu, ya gue tetap sama temen gue pasti ya. Kalau paling sering mengalah sih itu lebih ke gua sih. Ya karena kan gua tuh orangnya bukannya malas ketemu, bukannya apa, cuman kalau setiap hari ketemu juga mending gua nikahin aja sekalian langsung daripada pacaran. Kalau tiap hari suruh ketemu, kecuali dia tongkrongannya bareng sama gua, dia mau main bareng maksudnya main sama teman-teman gua juga. Lah ini kan enggak gitu loh. Kalau misalkan ngalah apa enggaknya gua nggak tahu sih sebenarnya takaran itu, tapi kalau menurut gue paling sering mengalah gitu. Kalau masalah janjian kayaknya gue orang nggak paling bisa bikin waktu yang timeline kayak janjian jam segini, karena saya suka yang dadakan is the best. Yang namanya dalam hubungan tuh pasti punya rule atau aturan-aturan gitu kan. Nah, lu punya gak sih aturan-aturan kayak gitu sama pasangan lu? Sekarang lebih enak sih, jujur lebih ngeflow aja. Yang penting gue tahu lu punya gue punya lu gitu. Saling memiliki. Iya, yang penting ya udah memang sudah komitmen gitu loh. Kalau gue bakal maunya sama dia gitu, dan gue nggak mau ganti-ganti lagi. Ya ada sih pasti. Gini, karena gue posesif, mungkin ini orang pasti nggak ada yang setuju sama gue, tapi kalau rules gue adalah gue nggak mau pasangan gue untuk komunikasi atau ketemu sama cowok lain kecuali itu untuk urusan kerjaan atau studi pendidikan gitu. Kalau lu cuma main kayak ya udah, kenapa sih gak sama teman-teman cewek aja gitu. Berarti lu gak sulit ya kalau nerima yang tipenya friendly banget? Iya, nggak bisa gue nggak bisa sama cewek friendly ke semua cowok, nggak bisa gue.
Kalau soal aturan sih, gue nggak punya peraturan yang pasti buat dia, tapi gue ngikut ya. Gue selalu ngikut apa yang orang-orang bahas tentang aturan-aturan pacaran, ya gue ikutin aja gitu kan sebagai laki-laki. Tapi kalau misalnya di sisi ceweknya ya, sisi cewek itu banyak banget aturannya menurut gue. Aturan yang paling nggak logis ya itu tadi, yang gue nge-like foto anjing, tau gak? Nge-like foto nggak cuma Tiara ya, Tiara Andini bukan cuma Tiara Andini, itu ada selebgram. Oh mending wah lu ngeliatin gitu-gitu kan anjing. Kalau nah iya disensor. Nah ada juga waktu itu selebgram hijab. Gua demen banget mukanya, gua like terus gitu kan. Ngambeknya udah gitu 2 hari gue samperin ya kan. Waktu itu gue masih naik beat ya kan. Gue pulang pergi itu udah makan 3 batang bensin itu anjing. Buat Silakan. Di blur. Lampiaskan. Di blur aja udah. Gue cuma minta komunikasi yang benar aja sih. Dan gue tipe orang yang belak-belakan gitu. Jadi gue minta kalau emang gue lagi ngeluarin unek-unek gue, tolong dengerin. Terus kalau misalkan gue lagi ngerasa gue perlu ngobrol sama lu, terus perlu mengapresiasi apapun yang lo lakukan, tolong dihargain, udah itu aja. Baca kitab kuning nggak? Kalau udah baca kitab kuning nggak usah lah, gue kasih tahu. Enggak, ya sesuai apa sih namanya? Ngerti gua aja lah, ngerti gua. Terus tahu tata caranya sesuai menurut agama Islam, kan? Itu hanya itu saja. Loh, mau gimana? Gue nggak punya, udah capek sama yang misalkan gue mau cari yang cakep gak mau sama gue, mau cari yang kayak gue juga nggak kayak amat, ya kan? Mau cari yang biasa aja, gue nya nggak mau. Emang banyak milih, tapi kalau untuk itu, yang mending nurut sama gue aja lah. Kalau buat kategori body, nggak body mah nggak usah, yang mending mukanya kayak Caitlyn Halderman lah. Caitlyn Halderman, Cut Siva, sama Gendrawari boleh tuh. Pesan-pesan lo buat para netizen atau penonton kita nih yang masih terjebak di toxic relationship, kasih opini Anda. Jangan lagi lah gitu. Toxic tuh nggak enak, sumpah. Lu tuh ada di, ya balik lagi kayak apa yang gue omongin di episode 3 ya. Toxic relationship gitu, kayak lu ngerasa lu nyaman di posisi itu, sumpah. Gue juga dulu ngerasa nyaman, gue nggak perlu khawatir dia nggak bakal chattingan sama siapa-siapa, dia nggak bakal nggak bakal ngobrol sama siapa-siapa, dia nggak bakal punya selingkuhan. Tapi kalau emang ada celahnya tetep aja ada gitu loh. Lu bakal selalu ngerasa nggak nyaman gitu. Enakan sekarang aja gue bebas, apalagi gue sekarang satu tongkrongan, terus juga satu lingkungan. Mungkin karena faktor itu juga kali ya, jadi mendukung. Tapi pokoknya jangan, sadarlah, tolong jangan lagi ada di dalam toxic relationship. Pentingin diri lu sendiri. Kalau tentang toxic nih, ya komunikasi lah yang baik. Terus coba buat saling nerima, terus turunin egonya tuh, jangan yang satu nurunin ego, yang satu malah seenaknya gitu. Jadi kayak ada take and give-nya lah gitu. Gitu gak sih? Ya pokoknya komunikasi aja lah yang baik. Gimana nggak maunya, gimana baiknya, gimana nggak sukanya gitu. Coba cari pasangan yang kayak gitu. Coba cari, yuk. Kurang-kurangin main di circle yang toxic sih menurut gua. Maksudnya biasanya kalau lu punya teman-teman yang toxic, biasanya pada akhirnya hal itu jadi kebawa ke hubungan lu gitu. Misalkan teman-teman lu ngomong kayak, misalkan lu curhat ke temen lu gitu, kayak iya pasangan gue gini nih gitu. Terus temen lu biasanya ngomong kayak, anjing pasangan lu toksik banget sih gitu, putusin aja lah gitu. Biasanya itu ngaruh ke diri lu bakal jadi kayak, oh iya gitu, kayak pasangan gue toksik sih gitu. Kasut akhirnya gitu. Jadi menurut gue kalau lu ada masalah sama pasangan lu, ya udah lu keep aja sendiri. Maksudnya gak keep sendiri, maksudnya diobrolin sama pasangan lu, jangan lu sebar keluar. Kalau lu sebar keluar justru
masalahnya bakal jadi makin rumit. Berarti masalah tuh diselesaikan secara private antara lu. Iya, kalau emang masalahnya berdua ya udah gitu. Kecuali masalahnya ada berhubungan dengan teman ya udah baru lu ngomongin ke temen lu. Sebenarnya sih lu jangan pernah berekspektasi tinggi kalau lu tidak mau sakit hati. Jadi lu boleh berekspektasi tinggi tapi lu harus menerima kalau ekspektasi lu itu gagal. Cuman itu aja sih. Nah lanjut nih, ini sesi yang paling seru nih. Di sesi selanjutnya nih tentang quick response. Nah, jadi gue bakal ada ngasih beberapa opsi dan lo harus milih satu, gak pakai alasan. Oke. Gak boleh ada alasan ya. Oke. Oke, ready? Ready? Diprioritasin atau memprioritaskan? Memprioritaskan. Diprioritasin. Diprioritasin. Memprioritaskan. Gua memprioritaskan. Diputusin atau mutusin? Diputusin. Shit. Diputusin. 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 Diselingkuhin atau selingkuh? Selingkuhin lah. Wah. Wah, anjing. Diselingkuhin. Anjing. Diselingkuhin. Diselingkuhin. Gak boleh dua-duanya. Satu dong. Mendiselingkuhin. Diselingkuhin. Serius santai atau have fun let it flow? Have fun, let it flow. Serius santai. Have fun let it flow. Have fun let it flow gue gak bisa. Serius santai juga gak bisa. Jadi serius let it flow. Gak ada. Yaudah serius santai. Have fun let it flow. Diam atau berontak? Ah, gimana tuh maksudnya? Ya dalam lu jalin hubungan, lu lebih kalau lagi ada masalah lebih milih diam atau berontak? Atau ngomong ya, atau emosi dulu, temper gitu. Kan, Aduh, anjing apa ya? ya lu bisa lu treatment. Enggak sih, berontak lah. Ekspresi. Ah, iya, argumen sih gua. Untuk saat ini diam. Act of service atau words of affirmation. Anjing, gua dua-duanya bangsat. Jangan gitulah. Ah. Pilih satu. Aduh, boleh gak sih gue jelasin dulu? Enggak boleh. Oh, anjing. Act of service deh. Act of service dong. Act of service. Act of service. Word affirmation. Split bill atau bayarin. Split bill. Gue bayarin, tenang aja santai. Tinggal minta bapak gua. Split bill. Bayarin. Split bill. Kenalin ke ortu atau dikenalin ke camer. Gue gak punya ortu, anjing, gimana gue mau kenalin ke ortu? Tolong pertanyaannya ya. Astagfirullahaladzim. Saya sebagai yatim piatu. Sorry guys. Ya berarti gue gak punya pilihan selain dikenalin. Kenalin ke camer. Dikenalin ke calon mertua. Gak bisa dua-duanya kalau itu. Anjing. Ya kenalin ke orang tua gua dulu deh. Soalnya yang ribet orang tua gua. Kenalin ke ortu. Jemput atau ketemuan? Jemput. 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 Jemput lah. Overthink atau ignorant? Tengah-tengah gak bisa apa, anjing. Wah, anjing. Kecuali kalau kasusnya kayak tadi. Ignoran aja. Overthink. Bukan gua dua-duanya lagi. Apaan ya? Overthinking aja deh. Overthink. Overthink gue. Keluarga atau pasangan? Keluarga. Pasangan. Sudah ketebak. saya punya alasannya. Anjing. Aduh, pasangan. Keluarga lah. Gila lu. Keluarga. Being abuser or the abused one? Being abuser. Di abuse. Gue masokis. Being abuser. Kan emang dulu gue gitu. Kenapa sih banyak pilihan yang kayaknya gue dua-duanya nih? Disakitin. Yang disakitin. Cari baru atau kasih kesempatan kedua? Ngasih kesempatan ke 10. Kasih kesempatan kedua. Waduh. Ini kalau gua ngomong yang kedua nih pasti gua diomelin sama teman-teman gua nih. Gua yang itu aja lah, nyari baru. Cari baru lah anjing. Cari baru. Fisik atau verbal? Apa tuh? Ah, verbal abuse deh. Fisik. Verbal. Fisik. Anjing, susah juga pertanyaannya ya. Fisik atau verbal? Gua nggak bisa main fisik, main verbal juga gua paling bego. Verbal aja dah. Reggae atau Rifki? Rifki. Rifki lah, gila lah. Ah itu dia. Masa gue gak milih laki gue sendiri? Aneh banget anjing.
Reggae. Kenapa gitu? Ini kan lu nggak buat ya? Ke Rika. Pertanyaannya cuma 2 itu opsinya. Regi apa Rifki? Karib tuh udah punya pasangan ngaco. Ya mau gak mau lu lah. Anjing, Rifki.